Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ganjil yang beranggotakan yang pertama ada Disaputra, Dimas, ada saya sendiri, Kristianto, kemudian ada Eko Gunawan. Kita akan mengerjakan tugas pemrograman client server. Tapi sebelum kita mengerjakan tugas tersebut, ada hal yang harus kita siapkan dulu. Yang pertama adalah database ya. Kita harus punya database. Nah, kita menggunakan MySQL ya. Pastikan SAM kita sudah running ya. Running. Kalau sudah, kita buka MySQL kita, PHP MyAdmin ya, localhost PHP MyAdmin. Selanjutnya kita akan buat database. Di sini misalkan MyAdmin buat Nah, di sini kita isikan misalkan ya ada ID, alamat, ada hobi dan ada perusahaan. ID kita buat integer saja. Dengan nama kita buat teks saja ya. Teks. Alamatnya varchar. B-nya pakai teks. Oke, ada 50 panjang. Ini untuk pekerjaan teks. Kalau sudah, kita simpan. Nah, ini adalah database yang sudah kita buat ya. Kita punya database client DB dan datanya ini ada ID, nama, alamat, hobi, pekerjaan. Selanjutnya kita akan isikan database tersebut. Nah, ini 10 isian ya minimal. Nah, ini saya percepat saja ya. Misal. Nah, ini kita isikan sampai kita punya kita punya 10 data ya. Nah, ini adalah database yang sudah kita buat ya. Ada 10 data kurang lebih. Selanjutnya adalah kita buka Visual Studio 2012 ya. Di sini kita akan membuat project baru. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini sudah terbuka seperti ini. Kita buat project baru. New project. Kita rubah. Nah, untuk penyimpanannya kita biarkan saja default di dokumen ya. Di Visual Studio 2012 kemudian project. Kalau sudah, kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah tampil ya.
Saya lebarkan formnya ya. Selanjutnya di sini kita akan mendesain, kita akan menambahkan di sini. Kita juga akan menambahkan data grid. Data grid ini kita gunakan sebagai penampung ya, di mana nanti data dari database kita, data tabel kita akan tampil di data grid. Seperti itu. Kemudian kita tambah juga box di sini. Ya, ganti menjadi kemudian kita tambahkan box ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kita sudah membuat form. Selanjutnya adalah ke codingannya, di mana nanti kita akan menampilkan database kita di form grid ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Hadi. Oke, kita pertama import dulu MySQL data MySQL client, kemudian kita tambahkan public koneksi. Oke, MySQL connection public. Kemudian adapter untuk penghubungan database. Oke. Yang ketiga ada untuk menyimpan data menyimpan tabel data database data table ya. Kemudian selanjutnya kita ini koneksi
STL connection. Close. Oke, sudah. Kemudian lagi koneksi oke, untuk membuka. Kemudian selanjutnya kita ke box. Ini untuk sudah sukses ya guys ya. Baik, kemudian untuk menampilkan data tabel yang pertama yaitu tampil kemudian namanya SQL, ini tanda petik select. Nah ini bintang untuk mengambil data dan semua data data. Nah ini kemudian koneksi tabel new database data tabel ya, adapter and source sama dengan kita untuk melihat itu tabel, kemudian kita pilih, kemudian kita buat bagian sekali ini untuk menghubungkan kita ke dalam sini. Selanjutnya kita ada panggil call masih database kita ini ya. Nah kita ketik koneksi pp. Nah ini terus panggil tabel tampil. Nah, coba kita tiran ya. Nah, oke, koneksi sukses. Nah di sini udah muncul tabel-tabelnya. Selanjutnya untuk menambahkan pilihan pada kategori pencarian, sini kan belum ditambahkan dalam program. Nah, kita bisa diisikan sini tim plus combo combo 1. Nah itu menggunakan variabelnya ad, ketik isikan ingin yang sampaikan untuk menghubunginya. Nama, terus kita kasih lagi kemudian
terus lagi back hobi misalkan, terus kita kasihkan lagi back terus pekerjaan misalkan, udah kita coba jalankan ya. Nah, sini sudah tampil ID, nama, alamat, hobi, dan Selanjutnya untuk melakukan pencarian di data grid menggunakan text box berdasarkan filter yang kita pilih di combo box. Kita kembali ke form, kita buat sebuah function untuk pencarian search. Kita masukkan data yang di sini ditampil, kita kopikan saja semua. Kita pastikan di sini. Kita tambahkan di sini data where. Buka petik 2 kali, plus 2 kali. Dalamnya kita tambahkan combo box 1.text. Jadi agar kita dapat mengambil teks yang kita pilih di combo box di sini. Jadinya keluar dari sini. Kita tambahkan lagi like. Untuk pencariannya di sini petik 1-2 kali, persen 2 kali, dan 2 kali. Petik dulu 2 kali. Di dalamnya kita dan 2 kali. Di dalamnya kita masukkan text box 1.text. Kita coba. Coba kita untuk pencarian ID. Maaf, kita belum. Selanjutnya kita tambahkan coding pada text box di sini 2 kali untuk memanggil function yang sudah kita buat di sini. Call search. Dan mari kita coba. Koneksi sukses. Kita cari berdasarkan ID dulu. 1, 2. Selanjutnya kita cari berdasarkan nama. Berhasil. Selanjutnya kita coba menggunakan hobi. Dan berhasil. Selanjutnya untuk menampilkan nomor di sini nih, nomor penomoran. Kita akan ke sini, event. Pertama klik dulu data grid-nya, terus event. Kita cari yang namanya cell formatting. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita isikan buat variabel dulu. Variabel baris. Data grid view 1 dot cell dot row untuk mengambil data barisnya di sini, dan ini adalah dari dot row index. Jadi di sini nih itu dari sini sebagai variabel di sini dari data grid event formatting cell formatting
untuk mengambil data semua yang ada di event ini pakai di sini. Kalau kalian ganti P, di sini juga kalian bisa ganti P. Ini. Selanjutnya kita masukkan variabel baru lagi, dim pp saja, baris dot header cell itu yang baris yang akan kita isikan, nama dari kolom yang akan kita isikan nomor nanti. Selanjutnya kita buat if not baris is new row, then p dot value sama dengan buka kurung. Karena di sini kita sudah diganti p, kita pakai p dot row index plus 1 keluar kurung dot to string, dan pp dot style dot alignment data grid view content alignment dot middle center saja. Di sini saya jelaskan sedikit untuk ini if-nya ini. Jadi kita mengecek dulu jika barisnya bukan baris baru, jadi bukan baris yang bisa kita isi, akan ditambahkan string nomor pada kolomnya. Jadi untuk satu ini, jadi kita penomornya dimulai dari 1 gini. Di sini bisa dilihat untuk kolom pertama, harusnya kalau misalkan kita tidak tambahkan 1 sama sekali, misalkan 0, saat kita jalankan akan dimulai dari 0 di sini. Karena itu kita tambahkan 1, karena penomoran dari 0 itu terasa aneh. Dan di sini sudah dimulai dari 1, dan misalkan kita melakukan pencarian akan menyesuaikan nomornya. Dan untuk style alignment ini itu hanya untuk posisi dari ini nih, posisi dari nomornya itu ke tengah atau ke samping gitu. Di sini bisa diganti yang lain jika kalian mau. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan warna pada data grid kita. Selanjutnya kita akan menambahkan warna pada data grid yang antara ini berdasarkan nilai yang ganjil atau nilai genap. Di sini kita tambahkan saja function baru coloring. Di sini kita buat statement for each row in data grid view 1 dot rows if not row dot index mode 2 sama dengan 0, then
row dot default cell style dot back color sama dengan color kita di sini warnai yellow saja coba, dan selanjutnya kita panggil function ini di misalkan di untuk button coloring. Kita coba di sini sudah terganti warna untuk di baris genap. Jadi saya jelaskan sedikit di sini. Untuk coloring ini pertama diambil statement untuk setiap baris di data grid view 1. Nah, selanjutnya kita pakai variabel yang row ini yang sudah mengambil semua baris, dan jika barisnya urutan barisnya dibagi 2, yang ini untuk mode ini pembagian yang meninggalkan sisa. Jadi misalkan 3 dibagi 2 sisa 1, dan bukan misalkan di sini baris kedua mode 2 dibagi 2 hasilnya 0, dan di sini misalkan hasilnya tidak 0, berarti diganti back colornya menjadi kuning. Jadi misalkan di sini kita node-nya hapus, save dan start lagi, akan berubah untuk yang diwarnai akan yang berbaris ganjil. Sebenarnya ini untuk penomoran, yang ini untuk genap, dan yang ada node-nya itu untuk yang ganjil, karena tadi itu yang seperti kita sebelumnya untuk penomoran kan harusnya dari 0 dulu. Nah, jadi yang satu itu sebenarnya sudah termasuk yang genap. Jadi karena itu di sini terbalik untuk yang genap. Untuk misalkan kita akan mewarnai kolom baris yang genap, kita menggunakan function yang untuk ganjil, dan untuk sebaliknya juga. Jadi kita panggil warna ini di button dan di text box untuknya pencarian. Warna merah ada jelas setiap kali kita melakukan pencarian. Nah, di sini kita sudah melakukan pencarian. Ini sudah ganti menyesuaikan dengan jumlah baris yang ada. Dan selanjutnya langsung skip siji loro lah. Itu ngono kabeh. Karena suran pantat tuh. Selanjutnya untuk juga kita melakukan pengeditan pada database. Misalkan di sini kita start, klik 2 kali pada tabelnya untuk mengubah isinya. Dan untuk melakukan itu ya simpel sekali, kita cukup cari read only. Di sini kita nyalakan true. Dengan begitu kita sudah tidak bisa melakukan pengeditan pada Visual Studio tersebut. Kita melakukan di komplotnya, kita tambahkan data grade di 1. Read only sama dengan true. Ini kita sudah bisa melakukan pengeditan selanjutnya untuk mengubah
mesti start bro. Selanjutnya adalah kita menghilangkan baris kosong di bawah ini. Untuk menghilangkannya kita perlu di sini kita nyalakan yang kalau user atau draw kita ganti ke files. Untuk bisa kita pakai codingnya data grid u1 kalau user draw sama dengan false. Ini kita sudah tidak dapat melihat baris kosong di bawah, jadi